Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, tentunya kerabat kerja, kami kembali hadir untuk podcast RRI Loks Mawai pada edisi hari ini. Dan tentunya di tengah kita sudah hadir dua narasumber, para insan pers di Kota Loks Mawai dan Aceh Utara. Ada Bung Irmansyah dan Bung Jafar. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang etika dan keakuratan tantangan baru jurnalisme di era AI. Dan sebagian masyarakat tentunya sudah mengetahui ya apa itu teknologi AI dan seperti apa tantangan teknologi ini ketika disatukan dengan di dunia jurnalistik tentunya. Nah, kita akan menyapa langsung para narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sufyan. Iya. Dan tentunya nanti kita akan berbincang bersama kedua narasumber ya, bagaimana melihat dampak kehadiran teknologi AI ini. Nah, mungkin dari sudut pandang Bung Irman ya, terkait dengan teknologi AI ini ya, bagi kita seperti apa tantangan ya, mungkin dari sudut pandang etika sendiri ya, ketika AI digunakan dalam produksi berita seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira kalau penggunaan teknologi AI di zaman sekarang itu memang suatu keniscayaan. Tapi penting diingat dan dicatat bahwa penggunaan platform teknologi AI ini adalah sebagai alat bantu dia untuk dalam merantai produksi berita. Nah, artinya tetap harus ada peran manusia di situ di bagian akhir ketika produksi suatu konten atau karya jurnalistik. Nah, disinilah peran fungsi jurnalistik dalam membangun kepercayaan kepada publik, pada masyarakat. Dia tetap verifikasi sebagaimana ya amanat kode etik jurnalistik. Jadi AI itu adalah hanya sebagai alat bantu dari proses produksi rantai berita, rantai produksi berita begitu. Nah, itu Bang Ian sebentar. Kalau dari pandangan Bung Jafar seperti apa? Silakan. Oke, baik. Ya, lebih kurang seperti yang disampaikan oleh Bung Irman tadi, bahwa memang setiap perubahan itu memang memiliki tantangan, begitu kan. Kalau di AI ini bahkan Dewan Pers kan sudah mengizinkan lah begitu ya, dengan dikeluarkannya satu peraturan di kalau nggak salah nomor 1 di tahun 2025 tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan dalam produk jurnalistik ataupun dalam karya jurnalistik. Jadi bisa saja semua jurnalis itu menggunakan AI untuk menghasilkan produk, tapi ada tapinya begitu. Dari awal sampai kemudian sampai akhir itu ada kontrol manusianya begitu. Jadi ketika misalnya kita mau buat konten, katakanlah kita membuat berita straight news begitu. Bagaimana cara menghasilkannya? Ya, misalnya kalau kita mau menghasilkan judul yang menarik, kemudian lead yang menarik, itu boleh-boleh saja, tapi kontrolnya kepada jurnalisnya. Jadi jangan mengambil konten penuh dari A sampai Z yang dihasilkan oleh AI, kemudian kita gunakan mentah-mentah dan kita akui sebagai produk kita. Nah, itu yang tidak dibenarkan secara peraturan Dewan Pers begitu. Iya. Berarti kehadiran AI sendiri ini, kalaupun ada dalam tanda kutip menafsirkan, mengubah definisi jurnalis itu sendiri, apakah sudah tepat atau belum? Ya, salah satunya memang ya karena jurnalistik itu kan rumpun daripada ilmu sosial, gitu kan. Ciri khas daripada rumpun ilmu sosial itu selalu memang mengikuti perkembangan zaman begitu. Dulu tantangannya adalah era digital, lahirnya jurnalisme online begitu. Sekarang lahirnya AI begitu. Biasanya memang akan begitu, akan mengikuti perkembangan zaman karena jurnalistik ini juga selain daripada terapan juga bagian daripada rumpun ilmu sosial begitu yang selalu cepat berkembang, cepat berubah sesuai dengan situasi begitu, mengikuti perkembangannya zaman. Kalau Bung Irman, kolaborasi ideal seperti apa ya antara manusia dan AI ya, dalam jurnalisme? Ya, seperti yang praktek misalnya yang pernah saya lakukan, saya mencari informasi dulu, kemudian saya menguji kembali informasi itu sebelum menayangkan atau memproduksi berita itu. Itulah perannya. Jadi kita alat AI ini cukup membantu ya. Tapi itu tadi
dia hanya sebagai alat bantu kita dalam bekerja, dalam menghasilkan karya jurnalistik, terutama ya menyangkut bagian data-data penting yang diketahui oleh publik. Itu tentu butuh proses verifikasi yang bahkan jika saya itu sampai 2 atau 3 kali ya untuk menghindari kekeliruan. Jadi memang AI ini sangat membantu ketika menyupport kita misalnya dalam menelusuri suatu informasi, tapi kita harus menguji kembali sebelum itu ya, itu penting. Dan juga penting saya sampaikan mungkin harus ada transparansi juga kepada publik oleh organisasi media ini, misalnya media saya. Jika memang menggunakan AI, maka seharusnya di bagian bawah itu ada catatan bahwa berita ini diproduksi menggunakan misalnya termasuk peran AI. Gitu. Apakah itu ada diatur juga? Itu belum diatur, itu sebagai pertanggungjawaban kita sebagai media kepada publik. Artinya jika memang ternyata, apalagi kalau sekarang ya, kalau yang kita lihat karena mengejar untuk begitu banyaknya produksi berita, justru kadang-kadang kan mengabaikan verifikasi itu tadi, mengabaikan konfirmasi dan pengecekan pada sumber primer, itu yang sangat berpotensi terjadi kekeliruan. Tentunya Bung Jafar, kalau melihat dari hadirnya teknologi AI ini, apakah ada potensi ya penyalahgunaan AI sendiri dalam dunia jurnalisme yang perlu diwaspadai seperti itu? Oh ya, itu memang harus benar-benar diwaspadai begitu ya. Karena bagaimana cara membedakan antara karya seseorang dengan karya produk AI begitu. Memang kalau kita lihat secara detail itu memang jarang kita temukan, bukan jarang, tidak kita temukan kesalahan dalam proses penulisan begitu. Tapi AI ini juga ya memiliki hambatan yang disebut dengan halusinasi begitu. Jadi kalau kita memasukkan kata kunci, ya sesuai kata kunci tersebutlah dia akan memberikan sesuatu begitu yang kita inginkan begitu. Termasuk yang tidak ada. Termasuk yang tidak ada. Kalau misalnya kita menggunakan kata kunci buat berita tentang bla bla bla, dia akan bisa menghasilkan gitu. Karena dia menjalankan perintah sesuai dengan kata kunci. Nah, kembali lagi kepada kita untuk melakukan verifikasi. Jadi, apakah memang perlu diwaspadai? Harus begitu, ya, harus diwaspadai begitu dalam menghasilkan karya jurnalistik yang akan kita pertanggungjawabkan kepada publik. Lagi-lagi seperti yang kita sampaikan tadi begitu, otoritasnya ada di manusia, ada di jurnalisnya begitu kan. Ini hanya sekedar alat bantu, bukan alat pengganti manusia. Lagi-lagi di beberapa referensi sangat sering kita temukan bahwa AI ini adalah bukan pengganti manusia, tapi dia alat bantu untuk manusia begitu. Jadi dia tidak akan bisa menggantikan manusia. Apalagi langgam sebuah media dengan AI itu kan berbeda-beda. Langgam satu media A dengan media B itu kan berbeda-beda. Dan itu tidak akan dipahami oleh AI tersebut. Begitu. Ya. Jadi itu siapa yang memahami, kembali lagi kepada gaya selingkuh media masing-masing begitu. Ya. Jadi tetap memang harus diwaspadai. Iya. Nah, untuk di tempat media Bung Irman sendiri ini bekerja ya. Nah, apakah juga mengatur ini soal penggunaan dari teknologi AI ini? Ya, saya bilang tadi bahwa saya pikir sebuah organisasi media atau sebuah perusahaan PST media itu memang perlu membuat satu pedoman ya bagi internalnya, misalnya hal-hal batasan-batasan yang dia boleh dilakukan oleh awak redaksi misalnya begitu. Kemudian hal-hal yang tidak boleh, termasuk sanksi seharusnya. Nah, di media saya itu belum diatur, setahu saya itu yang sudah diatur adalah di Kompas Grup Media atau Kompas Media Group itu, bahkan pada sanksinya itu cukup bagus saya pikir. Seharusnya saya pikir seperti itu ya, karena yang namanya kita ini jika tanpa pedoman itu rawan ya, jika misalnya katakanlah di satu awak redaksi ada lebih dari 10 misalnya, itu 1-2 orang itu berpotensi menyalahgunakan atau melewati batas-batas jika tanpa pedoman itu. Jadi saya pikir itu memang satu hal yang penting bagi sebuah organisasi media untuk membuat pedoman itu, menjadi panduan dia mana hal yang boleh, batasan-batasan menggunakan teknologi AI dan mana yang tidak boleh begitu. Iya. Nah, kembali soal akurasi ini ya. Memang di beberapa kawan-kawan jurnalis ini sebagian ya, ini ada yang menggunakan AI dalam menentukan angle. Nah, itu kan. Nah, untuk kecepatan akurasi dari kecepatan AI dan juga akurasi beritanya ini, apakah ini akan berpengaruh kalau menurut Bung Jafar? Ya, sangat berpengaruh karena AI itu kan bisa menghasilkan dalam
beberapa detik gitu Ah. ya. Kita manusia itu membuat satu berita itu kadang 15 menit, setengah jam, ada yang paling lama kadang 1 jam lah. 1 jam lah gitu ya. Kalau berita indep itu harus kita hasilkan barangkali ya 1 hari lah begitu, kira-kira begitu. Paling cepat. Paling cepat ya. Dengan mengumpulkan misalnya 7 keterangan narasumber, memisahkan lagi, kita reduksi lagi datanya begitu kan, mana yang bisa kita gunakan, mana yang tidak bisa gunakan. AI hanya bisa melakukan dalam waktu kurang daripada 30 detik begitu, ya kan? Kecuali dia ada pertanyaan yang kira-kira membutuhkan jawaban, dia akan memberikan ini misalnya kode, saya sebentar, saya pikir dulu lah begitu jawabannya, kira-kira begitu kan. Jadi sangat berpengaruh. Lalu bagaimana dengan cara menggunakan, karena memang kalah cepat manusia dengan ini. Lagi-lagi kembali kepada hal tadi begitu kan sudah ada semacam apa namanya koridornya lah, koridor bagi kita dalam memanfaatkan sejauh mana kita bisa memanfaatkan AI tersebut begitu. Katakanlah kita ingin membuat judul begitu. Kalau saya biasanya menggunakan AI tersebut kalau untuk judul dan lead itu memang tidak boleh dalam apa namanya campur tangan orang lain. Apakah itu siaran pers atau apapun lah begitu. Itu adalah kembali kepada kita. Itu kan karya kita begitu kan. Judul dan lead nggak boleh punya orang lain. Harus kita lah yang buat. Tapi kalau ke bawahnya nanti, tapi tidak boleh kita percayakan sepenuhnya kepada AI juga. Tadi, nah, gitu kan. Kalau pendapat dari Bung Irman sendiri ya, mungkin di seumuran kita ini ya, teknologi AI ini tergolong baru lah. Tapi bagi yang lebih muda lagi, kawan-kawan wartawan yang mungkin lebih muda lagi, mungkin mereka sudah mempelajari lebih daripada kita. Nah, tentunya ini pasti akan memberikan dampak. Salah satunya ya malas untuk berpikir, itu kan menggunakan otak kiri dan kanannya ini tidak balance saja. Kalau pendapat Bung Irman bagaimana? Ya, betul sekali Bung Yang. Saya pikir sebuah organisasi media itu perlu membuat pelatihan secara berkala terhadap awak redaksinya, terhadap para jurnalisnya. Misalnya ini ya, RRI Lo semua itu penting melakukan pelatihan secara berkala tentang bagaimana menggunakan teknologi AI ini. Kemudian itu tadi batasan-batasannya. Karena itu tadi jika tanpa suatu pelatihan yang spesifik tentang penggunaan AI ini, maka itu dia akan menimbulkan sifat malas dari si jurnalis. Kemudian dia cukup menggunakan AI kemudian memproduksi suatu berita dan mengabaikan akurasi proses verifikasi dan konfirmasi kepada sumber. Jadi itu menurut saya penting bagi sebuah perusahaan pers membuat pelatihan yang spesifik tentang penggunaan teknologi AI ini secara berkala. Bung Jafar, ada yang tambahkan? Silakan. Ya, ada. Saya pikir ini AI ini kurang cocok digunakan oleh jurnalis pemula kalau menurut saya. Ya. Kalau memang bukan sebaliknya nih, karena mereka lebih paham duluan. Kalau menurut saya lebih baik dia menghindari. Kenapa menghindari? Jangan membiasakan dari awal. Kenapa menghindari? Untuk dia menemukan format sendiri dalam menulis berita. Kalau dia sudah terbiasa menulis AI, itu rasa malasnya akan muncul. Apalagi di waktu nanti ketika dia terdesak. Misal, ini beritanya orang lain sudah tayang. Dia hanya punya waktu sekitar 15 untuk mengejar supaya memang jangan terlalu tinggal. Ya. Nah, salah satu solusi yang memungkinkan adalah bisa dilakukan adalah AI begitu. Dan itu kalau dibiasakan, dia tidak akan menemukan format tersendiri dalam menulis. Jadi bagusnya bagaimana? Gunakan AI seperlunya saja begitu. Jangan buat dari A sampai Z itu adalah digunakan oleh AI. Kalau bisa judul dan lead itu adalah betul-betul karya daripada jurnalis pemula. Kenapa? Angle-nya pun kadang-kadang melalui AI juga ini. Nah, itu ya persoalannya Pak Supian begitu kan. Kalau demikian nanti itu bisa kita bilang adalah produk setengah begitu. Setengah. Tapi ini kan bisa menimbulkan kekhawatiran sendiri nih, Bung Irwan. Oh ya, itu tadi dengan yang teknologi ini justru membuat malas redaksi bahkan sampai kepada tahap editorial ya, itu sangat rawan. Artinya jika tanpa campur tangan manusia, tanpa jurnalis ini menjalankan perannya dengan menguji informasi dan segala dan memverifikasi, itu sangat mengkhawatirkan bagi kualitas sebuah berita bagi publik ya. Dan ini akan merugikan publik jika memang itu tadi tanpa tanpa kontrol dari manusia ini sendiri. Nah, Bung Jafar, tentunya secara nggak langsung ya, integritas seorang jurnalis ini kan pasti akan agak seperti gimana gitu kan. Nah, bisa aja
wartawan AI gitu kan, misalnya memungkinkan akan ke depan seperti itu, ada cemoohan seperti itu. Iya, tapi saya pikir yang tidak dimiliki oleh Hmm. orang lain, apakah itu produk new media ataupun media sosial, kemudian adalah dalam AI, adalah diverifikasinya. Ya, Jadi kekuatan besar produk jurnalistik adalah verifikasinya begitu. Jadi kalau itu masih dilakukan, saya pikir ke depan apapun perkembangannya, disitulah bentuk kekuatannya. Kita bisa melahirkan, oke, kita kalah cepat gitu. Tapi persoalannya kita bisa menghasilkan informasi, dan informasi itu informasi yang akurat yang bisa digunakan oleh ya, masyarakat. Daripada AI bisa menghasilkan 100 konten misalnya katakanlah dalam 1 detik, tapi sampah. Kenapa? Karena tanpa dilakukan oleh verifikasi begitu. Itu mungkin Iya. Mas Sofian. Nah, saya pun baru-baru aja mendengar bahwasanya di sebelah kalangan wartawan ada yang menggunakan misalkan teknologi ChatGPT misalnya. Setelah melakukan konfirmasi, diubah menjadi teks, dimasukkan, di copy ke GPT, rap keluar. Iya. Dan sangat rigid hasilnya. Iya. Nah, ketika saya mengetahui itu, wah, ini kayaknya ya juga rugi aja ini kita ikut uji kompetensi jurnalis misalnya seperti Ya, itu kan. Nah, kita habis-habisan mengeluarkan tenaga ekstra memikirkan beberapa kalimat ya kan. Nah, itu kalau pandangan dari Bung Jafar bagaimana? Oke, kalau untuk kecepatan lagi-lagi memang ya kita Ya. tunduk kepada AI begitu. Nggak mungkin kita memang mampu menyaingi kecepatan AI begitu ya. Tapi lagi-lagi tidak kita gunakan produk sepenuhnya. Yang bisa kita lakukan kalau memang demikian adalah salah satu adalah parafrase begitu ya, mengubah kalimat, atau kita jadikan AI ini adalah sebagai bentuk editornya kalau memang kita misalnya belum memahami bagaimana tata penggunaan EYD yang baik begitu. Nah, itu bisa kita gunakan begitu. Tapi lagi-lagi persoalannya seperti Pak Sofian tadi begitu kan. Nah, itu kan bisa menghemat waktu kita, dan Ya. dari biasa misalnya kita kerja 1 hari 8 jam ya. Kalau misalnya sudah ada siaran pers bertumpuk 5, itu bisa kita selesaikan dalam setengah jam, dan itu memang godaan yang luar biasa yang memang akan sulit Ya. kita hindari siapapun dia begitu ya. Kecuali memang jurnalis-jurnalis yang memang selalu mengedepankan integritas begitu ya, tidak mau mencampurkan produk dia bercampur dengan apa namanya ya, atau setengah-setengah begitu ya, produk jurnalistik karyanya dia setengah, karyanya AI setengah begitu. Nah, itu memang menjadi tantangan tersendiri dan godaan yang cukup berat bagi kita yang biasanya misalnya apalagi di kondisi yang sudah usia ini begitu ya. Pandangan lain mungkin dari Bung Irwan? Ya, ada sebuah contoh ya yang luar biasa kecepatan AI ini. Jadi baru-baru ini kan ada isu tentang kenaikan PBB P2 soal pajak bumi dan bangunan. Jadi kan kemudian kepala daerah mengeluarkan instruksi, dan kemudian jurnalis misalnya dapatkan mencari instruksi itu dan cukup memfoto, kemudian memposting ke teknologi AI, dalam sekejap dia sudah berbentuk menjadi berita dari tag di kertas itu menjadi berita. Nah, itu kan begitu cepat. Nah, sebagai jurnalis tentu kita harus ada peran kita di situ, menguji kembali, memeriksa kembali. Artinya itu dia sebagai alat bantu dalam rantai produksi berita. Tapi jurnalis tetap harus memverifikasi apakah ada kesalahan-kesalahan bahasa dan segala macam maksudnya. Dan juga peran jurnalis juga saya pikir juga harus ada lebih dari itu, mengulas dengan data-data juga yang penting diketahui, misalnya perbandingan misalnya data antara PBB tahun 2024 dengan sekarang gitu. Jadi ada informasi juga tambahan yang tidak ada di AI yang harus kita sampaikan kepada publik begitu, Bang Ian. Iya. Mungkin terakhir nih, mungkin dari Bung Jafar dulu. Apa pesan kepada para jurnalis muda ya yang sedang memasuki dunia kerja mungkin yang di era-era digital seperti ini ya? Oke. Pesannya barangkali Pak Sofian tidak menghindari AI, tapi tetap menggunakan AI dengan mematuhi etikanya begitu. Dan saya lebih menyarankan jurnalis muda itu menggunakan AI adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama, misalnya di data begitu kan, verifikasi data. Tapi juga harus hati-hati lah begitu. Karena juga saya punya pengalaman beginilah. Ketika menginput data banjir, ada satu yang tidak tercopy begitu. Jadi dia akan membuat misalnya dalam bentuk visualnya, grafiknya,
berdasarkan data yang kita masukkan. Artinya kemungkinan salahnya tetap ada. Ya. Nah, kalau saya pikir untuk hal-hal seperti itu memungkinkan, sangat memungkinkan kita lakukan. Kenapa? Karena bisa menghemat waktu sedemikian ini, sangat efisien begitu. Kalau biasanya kita kumpulkan data banjir, misalnya katakanlah beginilah datanya, misalnya ada korban banjir, kemudian berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah yang terdampak. Nah, kalau kita lakukan secara manual itu butuh waktu setengah hari begitu. Tapi dengan AI itu bisa dikerjakan kurang daripada 10 detik begitu. Nah, hal seperti itulah yang bisa digunakan. Tapi lagi-lagi Pak Sofyan ya, lagi-lagi bahwa ini harus penggunaannya adalah mematuhi daripada etika penggunaan AI tersendiri gitu. Sudah ada koridor ataupun sudah ada regulasi yang sudah dibuat oleh Dewan Pers. Bung Irman, silakan. Ya, para pesan pada generasi jurnalis-jurnalis muda itu tadi ya, saya pikir itu tadi bahwa ini adalah suatu keniscayaan. Sudah ada teknologi, kenapa enggak kita gunakan? Nah, itu jadi alat membantu kawan-kawan dalam bekerja. Tapi itu jadi catatan penting adalah peran kita sebagai jurnalis itu tetap yang utama, terutama di bagian akhir itu ketika menentukan akan memproduksi ini sebuah karya jurnalistik. Kita tetap harus melakukan konfirmasi, verifikasi kepada sumber primer untuk menguji informasi itu betul-betul akurat dan dapat kita pertanggungjawabkan kepada publik. Iya, baik. Terima kasih ini kepada kedua narasumber atas insight yang luar biasa, dan tentunya era AI memang membawa peluang namun juga memiliki tantangan yang luar biasa juga. Bung Jafar, terima kasih, dan Bung Irman atas waktunya ini, dan mudah-mudahan ini memberikan edukasi kepada para teman-teman jurnalis muda yang sedang menekuni dunia jurnalistik. Saya Muhammad Sofyan, sampai jumpa.